Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan saya doakan yang menonton video ini semoga diberkahkan rezekinya, disehatkan keluarganya, dan semoga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga kita, orang tua kita, dunia sampai akhirat dengan penuh kebahagiaan dan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia menjalankan kehidupan ini ada waktu di mana dia harus bekerja dan ada waktu di mana dia harus istirahat. Di dalam waktu istirahat ini pasti namanya manusia ini pasti mengalami bermimpi. Namun bermimpi ini ada mimpi yang baik dan ada mimpi yang buruk. Bahkan ada mimpi yang mana mimpi itu bertemu dengan Rasulullah yang luar biasa, yang mimpi itu nyata, sebenarnya mimpi itu nyata. Dan ada mimpi yang mana sangat menyedihkan, menyeramkan. Ada mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, keluarga kita, seorang alimil ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di dunia ini, kita bertemu dalam alam mimpi. Itu dijelaskan dalam kitab Ar-Ruh. Dijelaskan dalam kitab Sirajut Thalibin, yang mana Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, dalam ayat ini berbeda pendapat, ikhtalafu fi hadhil busra. Dalam kata busra ini bertanya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, an Ubadah. Ubadah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, an qaulihi ta'ala, sa'altu an qaulihi ta'ala, aku bertanya dari dauhan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dauhan itu lahumul busra fil hayati dunya. Hiya, kata Rasulullah, hiya ru'ya solihatu, itu adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Maka ketika kita mimpi yang baik itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia ini ada yang ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dikeluarkan, tidak dimasukkan lagi, maka disebutnya mati. Dan ada ruh yang dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah, kemudian dimasukkan lagi, yaitu mengalami tidur. Maka tidur ini sebagian dari mati, karena bagian ruh di dalam manusia ini bagian ruh itu ada 4. Satu, ada ruh qudsi, ruh sultani, ruhani, ruh jusmani. Maka ketika bermimpi, ruh sebagainya itu keluar, dan ruh itu digenggam oleh Allah, kemudian Allah balikan lagi kalau dia masih mempunyai kesempatan hidup. Tetapi kalau dia sudah habis jatahnya, sudah expire, maka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mimpi ini ada yang bermimpi dengan para alimil ulama, yang mana mimpi ini ada yang dikatakan nyata karena pertemuan ruh. Di dalam kitab Ruh, pertemuan ruh yaitu di alam ruh, pertemuan ruh di alam ruh, sehingga bisa dialog antara orang kita yang tidur, yang bermimpi, dengan orang yang sudah meninggal. Dialog itu bukan di dunia tapi di alam ruh. Maka dulu ada salah satu ulama yang menceritakan keluarga Hasim al-Judari, yang mana ia pernah melihat Hasim al-Judari dalam mimpinya. Keluarganya pernah melihat Hasim al-Judari dalam mimpinya. Setelah itu keluarganya bertanya kepada Hasim al-Judari, ya Hasim, apakah kamu itu kan sudah mati? Maka Hasim bertanya, naam, benar, saya ini sudah mati. Maka keluarga itu bertanya lagi, sekarang kamu ada di mana? Maka Hasim menjawab, ana fi riyadin min riyadil jannah ma'a ashabi.
aku ini berada di taman surga dari taman-taman surganya Allah bersama sahabat-sahabatku. Maka temannya itu bertanya lagi kepada keluarganya bertanya lagi kepada Hasyim, apakah madza taztami'u arsadukum am arwahukum, apakah yang berkumpul itu ruh kalian ataukah jasad kalian? Maka kata Hasyim, mustahilun li'anna azsadana halakun, mustahil karena jasad kami ini sudah hancur, yang dapat bertemu itu hanyalah arwah kami. Apakah kamu mengetahui bila kami ziarah ke makam kalian? Maka Hasyim menjawab, ya, saya mengetahui, dan saya mengetahui kalian atau kamu membacakan salam kepada kami. Maka di dalam percakapan itu dalam kisah itu kita sudah tahu bahwa ternyata bermimpi dengan orang-orang soleh itu bisa terjadi. Itu bukan di dunia tapi di alam ruh. Bahkan di dalam kitab ini dijelaskan, ar-ru'ya juz'un min sitati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi itu sebagian juz dari 46 juz dari kenabian. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bermimpi yang baik, yang disukai, maka ucapkanlah alhamdulillah, karena mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ceritakanlah mimpi tersebut. Tetapi ketika kita mimpi yang tidak disukai, maka minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mimpi itu dari setan, dan jangan diceritakan jika kita mimpi yang kita tidak sukai. Maka di dalam kitab ini dijelaskan, ar-ru'ya sholihatu busyra minallah, bermimpi yang baik itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waru'ya tahzinun minasyaiton, kalau mimpi yang sedih itu bukan dari Allah tapi dari setan. Ketika kita bermimpi dengan keluarga, maka keluarga itu memberikan wasiat kepada kita, supaya itu artinya kita supaya meningkatkan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, itu keluarga kita mau dikirimin Al-Fatihah untuk oleh kita. Dan kalau bisa kita berikan sedekah untuk keluarga kita yang meninggal, yang datang dalam mimpi kita. Kita berikan sejadah, berikan kepada orang yang rajin sembahyang, kita sedekahkan atas nama keluarga kita yang datang pada mimpi kita. Maka ikhwatilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata itu ketika seseorang yang datang pada mimpi kita, maka kita kirim aja Al-Fatihah, karena kalau dia memberikan instruksi atau memberikan nasihat-nasihat, maka intinya Allah pengen kita supaya meningkatkan ibadah. Dan ketika kita bangun, kirim Al-Fatihah untuk seseorang yang datang pada mimpi itu kalau sudah meninggal. Ya, mungkin ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat, maka sharekanlah ke grup-grup dan coba tekan tombol subscribe-nya, like and comment. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.